Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How is it going today? I do hope that you are in excellent condition, you are in healthy condition. Because today we are going to learn and discuss about the TKA prediction. And the material that we are going to talk today are descriptive, recount, narrative, procedure, and analytical exposition. And here they are. Check it out. Pada materi yang pertama, for first material, it is about descriptive text. Descriptive text is a type of writing that focuses on providing detailed description of person, place, thing, or event. Underline ya, providing description of person, place, thing, or event. Jadi di sini menyediakan secara detail, menghadirkan secara detail apa berkenaan dengan orang, tempat, benda, atau suatu kejadian. Jadi dideskripsikan secara detail ya. It aims to create a vivid mental picture for the reader by using sensory details and precise language, allowing them to understand and experience the subject matter as if they were present. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya agar pembaca itu mengetahui secara detail apa yang disampaikan berkenaan dengan seseorang, tempat, atau suatu benda ataupun suatu kegiatan. Dan berikut adalah contoh soalnya, contoh teks beserta soal. Oke, di sini we are going to talk about descriptive text, especially describing people, ya, mendeskripsikan orang, Oke ya. Jadi Peter is the youngest in our family, ya. Tetapi di sini jangan fokus pada teksnya terlebih dahulu, tetapi langsung fokus pada soalnya. Jadi ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal TKA, jangan fokus pada teks. Karena biasanya di dalam soal bahasa Inggris maupun di dalam soal bahasa Indonesia, teksnya panjang-panjang, jadi harus fokus pada soal terlebih dahulu. Agar apa? Agar mengetahui apa yang ditanyakan, baru dicari di dalam teks. Okay, for the first question, what is the text mostly about? What is the text mostly about? Teks ini mostly about, kira-kira tentang apa? Jadi seperti itu pertanyaannya ya. Yang ditanyakan itu kira-kira tentang apa? Lah, ketika kita berbicara, when we are going to talk about text in English, we know that some paragraph in this text, we have two paragraphs. Jadi di dalam paragraf-paragraf ini terdapat ada ide utama dari tiap-tiap paragraf. Tetapi di sini kita bisa melihat secara langsung, Peter is the youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. Kemudian di paragraf kedua, sometimes he is rather naughty at home. Ya, jadi yang dibicarakan ini adalah berkenaan tentang Peter. Jadi kira-kira jawaban yang paling betul apa? Yeah, that's right. Number 1 is A, Peter. Good job. Oke, kita ke nomor 2. Ini masih berkenaan dengan describing people. Jadi di dalam nomor 2 ini ya, kita bisa melihat dari pertanyaannya ya. Jadi kita fokus ke pertanyaan dulu. From the text, we might conclude that. Conclude di sini bermakna apa? Bermakna menyimpulkan dari teks, Jadi di sini kita bisa melihat dari kalimat kedua,
He has a long, straight hair, bright eyes, and a friendly smile. Friendly smile. It means that Peter is a welcoming person. So the correct answer is apa? Yeah, that's right. C. Number 2 is C. Yeah, because it is mentioned in the text that Peter has a friendly smile. It means that he is a welcoming person. Okay. Right now we are going to for the next question. It is implied in the passage that bla bla bla. Ya. Jadi di sini juga maknanya apa? Maknanya adalah itu tersirat di dalam teks bahwa bla bla bla. Yang pertama, Peter is naughty. Kalau di sini dijelaskan naughty itu berarti fully naughty, benar-benar nakal. Tetapi di sini tidak. Di dalam teks itu berbunyi seperti ini. He is rather naughty at home. He is rather naughty at home. So the meaning is he is not really naughty. So yang option A is incorrect. Jadi salah. Kemudian yang B, Peter is lazy. Apakah Peter lazy? Tidak juga. Di sini juga disebutkan di kalimat urutan ketiga, ya, baris ketiga, but he usually does what he asks to do. Ini menunjukkan bahwasanya dia sangat rajin. Dia selalu melakukan apa yang diminta untuk dikerjakan. Jadi untuk yang B salah. Kemudian yang C, Peter is unfriendly, tidak ramah. Ini juga salah karena di sini disebutkan di kalimat kedua, friendly smile, ya. It means that Peter is a friendly, is welcoming person. And the correct answer is D. Peter is diligent, ya. Sudah disebutkan tadi, saya jelaskan tadi di kalimat ketiga bahwasanya but he usually does what he is asked to do. It means that he is a diligent person, he is a diligent boy. So the correct answer is D. Okay, next. Kalau yang sebelumnya tadi menjelaskan tentang describing person atau describing people, ya. Right now we are going to talk about describing of historical place atau mendeskripsikan tentang tempat sama tourism object. Ya. Kita jangan fokus kepada teksnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal video, bahwasanya kita fokus ke pertanyaan. Jadi kita langsung lihat pertanyaannya. Pertanyaannya, what does the text tell you about? What does the text tell you about? Teks ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Lah, di sini di dalam teks kita bisa melihat, ya, kita coba lihat, ya, di awal paragraf. Jadi di dalam teks itu main ID-nya atau ide utamanya biasanya berada di awal paragraf. Di sini kita baca bersama-sama. Venice is a city in northern Italy. It has been known as the Queen of the Adriatic, City of Bridge, and the City of Light. Ya, di sini sudah sangat jelas dan sangat clear bahwasanya teks ini membicarakan tentang apa? Ya, betul sekali. Membicarakan tentang Venice. Ya, karena di awal paragraf sudah jelas bahwasanya Venice atau city yang ada di utara Italia ini yang akan
bicarakan, ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah be nice. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya. What transport crosses the Grand Canal for foot passengers at certain points without bridge? Transportasi apa, ya? Transportasi apa yang digunakan, ya, untuk pejalan kaki pada tempat-tempat tertentu tanpa jembatan, ya? Apakah gondolas, tragedi, atau water buses, atau legend? Kita lihat di dalam teks. Jadi di sini kita lihat kata kuncinya, transport, ya. What transport? Kata kunci transport atau transportation. Kita lihat di dalam teks. Di dalam teks, ya, di paragraf terakhir kita bisa melihat the city has many private boats. The only gondolas still in common use by Venetians are the tragedy foot passengers ferries crossing the Grand Canal at certain points without bridge. Jadi jawaban yang paling benar adalah tragedi, ya. Tragedi atau option yang B. Oke, ya. Jelas ya? Oke. Jadi ketika kita membahas atau mengerjakan soal-soal TKA, ya, kita memang mesti pertama fokus pada soalnya, baru nanti kita mencari kata kuncinya, kata kunci di dalam teks tersebut. Karena apa? Kalau kita harus melihat teks terlebih dahulu, itu akan sangat kesulitan dan it takes time. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu recount text. Anyone knows about recount text? Yeah, recount text in English is a piece of writing that retells past events or experience. Retells mean menceritakan kembali. Retell means past events, kejadian di masa lampau atau pengalaman di masa lampau. Jadi diceritakan ulang, ya. Maka dari itu di dalam teks recount teks ini biasanya ada language feature-nya itu menggunakan simple past tense, ya. Simple past tense yang biasa digunakan untuk retells past event or experience. It aims to inform or entertain the reader by describing what happened in the chronological order. Recounts can be personal, like a diary entry, or factual, like a news report. Ya, jadi menceritakan kembali tentang pengalaman seseorang, ya, secara runut, secara runtut. Oke, kita lihat contoh teksnya. Ya. Kita fokus ke personal recount. Last holiday, my students and I went to Yogyakarta. Tetapi kita jangan fokus pada teksnya. Kita fokus pada soalnya terlebih dahulu. Pada soalnya, kita bisa melihat the content above basically talks about. The content above basically talks about. Jadi konten tersebut itu membicarakan tentang apa? Talks about. Membicarakan tentang apa? Kita lihat di dalam teksnya. Yang option A, the writer's trip to Yogyakarta. Yang B, the writer's first visit to Prambanan. Yang C, the writer's impression of the guide. The writer's experience at Yogyakarta. Kita lihat. Oke. Last holiday, kita baca ya. My students and I went to Yogyakarta. Fokus pada ini. Last holiday, my students and I went to Yogyakarta.
Di awal paragraf ini sudah dijelaskan secara detail ya. Ini bisa menunjukkan suatu main idea dari teks ini, bahwasanya I di sini selaku siapa? Selaku penulis. I went to Yogyakarta, atau disebut dengan the writer. I went to Yogyakarta. Jadi jawaban yang paling benar kira-kira apa? Ya, benar sekali. The writer's trip to Yogyakarta. Karena tadi sudah dijelaskan di paragraf awal. Last holiday, my students and I went to Yogyakarta. Jadi jawaban yang paling benar adalah the writer's trip to Yogyakarta. Oke, kita lihat soal berikutnya. What else the big temples in Prambanan? Nah, Prambanan ini kan candi yang besar. Tetapi di sini ditanyakan apa? What else? What else? Apa yang lain? Candi yang besar lain yang apa? Gitu ya. Candi lain yang besar apa di Prambanan itu? Selain candi Prambanan. Ya. Jadi di sana juga ada beberapa candi selain Prambanan. Oke, kita lihat di bacaannya. Ya, di bacaan di paragraf kedua, ya, ini sudah sangat jelas. There are three significant sun stories: the Brahmana, Shiva, and Vishnu. Ya, Brahmana, Shiva, and Vishnu. It means that the temples, the else big temple in Prambanan is Brahmana, Shiva, and Vishnu. Ya, so the correct answer is betul, yang C ya. Jawaban yang betul adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Kalau sebelumnya tadi sudah describing about people and describing about the place. Right now we are going to learn about the next material. It is about narrative text. Anyone knows about narrative text? Yeah, narrative text. Yeah, narrative text is a type of writing that tells a story, cerita. Often in a chronological order, it aims to entertain the reader or listener by presenting a sequence of events, usually with a clear beginning, middle, and end. Jadi di sini menceritakan tentang cerita. Kalau cerita itu bisa bermakna naratif itu kan masuk real atau unreal kira-kira. Ya, jadi naratif itu lebih ke arah unreal ya, atau narasi ya, narasi atau khayalan. Jadi di sini fungsinya apa? It aims to entertain. Fungsinya adalah untuk menghibur pembaca ataupun pendengar ya. Dari kejadian-kejadian ya, diawali dengan permulaan yang jelas ya, mulai dari Mulai dari tokohnya, kemudian tempatnya, kemudian waktunya ya. Contohnya misal kisah Cinderella ya, Once Upon a Time ya. Itu menunjukkan once upon a time there was a beautiful girl that named Cinderella. Contohnya seperti itu. Jadi itu adalah clear beginning, yang dimana itu disebut dengan apa? Orientation ya, orientation atau pembukaannya yang menunjukkan atau menjelaskan berkenaan dengan tokohnya, tempatnya, kemudian waktunya ya. Kemudian middle-nya. Middle itu apa? Pertengahan. Pertengahan itu bisa berisi apa? Berisi dengan complication. Complication itu apa? Suatu
masalah yang timbul. Dan kemudian diakhiri dengan resolution ya, resolution atau akhir ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa happy ending, bisa sad ending ya. Jadi bisa dalam bentuk fiksi ataupun bisa dalam bentuk fiksi. Oke. Dalam bentuk fiksi ataupun atau real situation ya, real situation, tapi dijadikan sebuah teks khayalan, teks narasi. Oke ya, kita lihat contohnya. Oke, contohnya. Nah, ini a long time ago. Nah, pada suatu waktu yang lama, dahulu kala, very few people live in the new territories. Beberapa orang tinggal di teritori yang baru ya. Nah, kita tapi jangan fokus pada teksnya, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya atau yang awal-awal video. Nah, kita langsung fokus pada soalnya. What separated one village from another? What separated? Yang bermakna apa? Bermakna spirited itu memisahkan ya. Memisahkan antara desa satu ya, desa satu dengan desa lainnya dalam waktu yang lama. Apa kira-kira yang memisahkan antara desa satu dengan desa yang lainnya? Nah, maka ini nanti kita fokus pada teks terkait dengan yang memisahkan antara desa satu dengan yang lainnya. Apakah another village atau desa yang lain atau mountains, gunung atau forest, hutan atau hills, perbukitan. Kita lihat. Oke, dari teks di paragraf pertama ya, long time ago ya, there were only a few villages. If the people wanted to go from one village to another, they often had to pass through wild and unsafe forest. Nah, di sini kata kuncinya, through wild and unsafe forest. Ya, jadi ketika orang-orang ingin pergi dari desa satu ke desa yang lainnya, maka mereka harus melewati hutan yang tidak aman dan hutan yang liar gitu ya. Maksudnya liar di sini apa? Maksudnya apa? Mungkin penuh banyak binatang buas. Jadi jawaban yang paling benar kira-kira apa? Jawaban yang paling benar adalah ya, betul sekali. Jawaban yang betul adalah forest atau sea ya. Oke, jadi tadi dilihat kata kuncinya ya. Langsung dilihat soalnya, jangan fokus pada teks. Oke, kita ke soal selanjutnya. Who walk? Siapa yang berjalan? In front when they were in the forest. Siapa yang berjalan di depan ketika mereka berada di hutan? Ya, siapa yang berjalan di hutan? Nah, baru kita fokus mencari mana sih yang berjalan di depan. Kita lihat. Nah, di paragraf kedua ya, di tengah-tengah itu kita bisa melihat. Oh, paragraf kedua apa ketiga ini? Ketiga ya. Ketiga kayaknya ya, ketiga. Oke, so Ahtim led the way. Led the way ini bermakna apa? Bermakna memimpin. Ya, bermakna memimpin, mendahului, the way, memimpin jalan. And the young woman follow behind. Dan wanita muda mengikuti di belakangnya. Berarti maknanya sudah secara jelas
bisa dipastikan jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A atau Ahtim ya. Ahtim. Karena tadi sudah dijelaskan di dalam teks, so Ahtim led the way and the young woman follow behind ya. Jadi jelas sekali ya. Makanya kita mesti hati-hati dan teliti ketika kita mau mencari suatu jawaban yang ada di dalam sebuah teks. Soal selanjutnya. The woman gave her son to the wolves because ini kenapa ini ya? Wanita itu memberikan anak laki-lakinya kepada serigala. Kenapa kira-kira? Apakah she loved her nephew than her son? Or she thought about how her brother would be? Or she wanted her son was eaten by the wolves? Atau she was crazy? Let's see to the text. Kita lihat di dalam teksnya. Mengapa wanita itu memberikan anak laki-lakinya kepada wolves? Di paragraf ketiga, ya, at once the wolves caught him. Caught him ini yang dimaksud adalah Ahtim ya. Ahtim karena tadi apa? Led the way, mendahului, menjadi pemimpin. The young woman cried to the wolves. Wanita muda menangis kepada siapa? Kepada serigala. Please eat my own son instead. Wow. Makan saja langsung anak laki-lakiku. Duh, kok bisa seperti ini ya? Nah. Then she put her baby son on the ground in front of the wolves and took her nephew away. Nah, di sini ada kata-kata took her nephew away. Berarti apa? Dia kira-kira lebih apa? Lebih suka anak laki-lakinya apa her nephew? Ya, jawaban yang paling betul adalah yang A. She loved her nephew than her son. Ya, kenapa? Dia memberikan anak laki-lakinya tadi, ya. Kemudian dia mengambil her nephew away, membawa pergi her nephew. Jadi di sini sudah bisa dipastikan bahwasanya the young woman love her nephew than her son. Ya, jawaban yang betul adalah yang A. Ya, jelas ya di sini ya. Oke. Soal selanjutnya. Oh, bukan soal selanjutnya. Ini materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu procedure text. Teks prosedur. Ada yang tahu mungkin teks prosedur? Ya, teks prosedur. Prosedur text is in English is a type of text that provides instruction or direction on how to do something, often explaining the steps involved in a process. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang memberikan atau menggambarkan terkait dengan instruksi atau perintah atau arahan, ya, bagaimana melakukan sesuatu untuk dilakukan, ya, bagaimana prosesnya itu bisa terjadi, ya. It aims to guide. Tujuannya apa? Untuk memberikan panduan. It aims to guide the reader through a sequence of action. Ya, jadi memberikan panduan terhadap pembaca, ya, to achieve a specific outcome. Jadi untuk memperoleh hasil yang spesifik, such as making a dish, operating machine, or playing a game. Jadi bagaimana langkah-langkah itu dibuat agar apa? Agar pembaca bisa mengetahui secara detail bagaimana suatu benda dijalankan, suatu bahan dibuat menjadi suatu makanan atau suatu permainan itu dijalankan. Itu disebut dengan procedure text atau teks prosedur. Oke, let's see the example. Kita lihat contohnya. Nah,
Ini contohnya how to make bergedel tempe ya. Judulnya sudah jelas, how to make bergedel tempe. Bagaimana cara membuat bergedel tempe ya. Tetapi kita fokus pada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Which statement is true about the instruction? Statement berikut yang benar itu yang mana ya? Yang mana? Oke. Yang A, we need a big fire to make the oil become hot. Apakah kita butuh api yang besar untuk memanaskan minyak? Kita lihat instruksinya di sini. Here are the instruction. Oke. Di instruction yang keempat, heat the vegetable oil in a medium flame. Ya, di bara api yang yang sedang. Jadi tidak yang besar. Jadi untuk yang optional A itu jelas salah. We both to drop the tempe around 10 or 12 at 2 times. At 2 times. Fokus pada ini. At 2 times. 10 or 12 at 2 times. Drop the tempe around 10 or 12 at 2 times. Kita lihat instructionnya. When the oil is hot, drop the tempe into the oil 5 or 6 at a time. Di sini 5 or 6 at a time. 5 atau 6 menit pada satu waktu. Berarti kalau 2 waktu berapa? 10 ataupun 12. 10 or 12 at 2 times ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya yang B itu adalah jawaban yang benar ya dari instruction yang ada di how to make bergedel tempe ya. Jadi soal ini jawabannya adalah yang B. Oke. Let's see for the next question. What is the social function of this text? Social function, fungsi sosialnya dari teks apa? Teks how to make bergedel tempe. Ya, tadi sudah sangat jelas sekali ya di awal ini ya. Itu it aims to guide the reader through a sequence of action to achieve a specific outcome such as making a dish, operating machine, or playing a game. Jadi di sini agar pembaca tahu bagaimana cara menjalankan sesuatu atau membuat sesuatu. Tetapi kalau di sini spesifiknya itu how to make bergedel tempe, so the correct answer is kira-kira apa? Ya, betul. Jawabannya yang betul adalah yang D. To describe how to make bergedel tempe. Mendeskripsikan bagaimana cara membuat tempe ya. Jadi ini ya, jelas ya. Oke. Soal selanjutnya, the next, tidak ada, sudah habis. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu berkenaan dengan analytical exposition. Teks analytical exposisi, teks exposisi. Mungkin ada yang tahu berkenaan dengan analytical exposition? Ya, analytical exposition is a piece of writing that presents a writer perspective or argument on a particular issue, aiming to persuade the reader of the validity of that viewpoint. Ya, jadi di sini adalah serangkaian dari tulisan untuk menghadirkan perspektif dari siapa? Dari si penulis atau argumen daripada si penulis. Presents a writer's perspective. Jadi dari sudut pandangnya atau argumennya dari si penulis. Kemudian tujuannya apa? The aiming is
to persuade, membujuk, merayu, mempengaruhi the reader, pembaca ya, dari validitas dari sudut pandang si penulis ya. Jadi mempengaruhi agar pembaca tadi terpengaruh, terbujuk terhadap sudut pandang dari si penulis. Kita lihat contohnya. Let's see the example. Oke, judulnya The Use of Formalin and Other Dangerous Preservative in Food has been serious problem. Ya, kita jangan fokus pada teksnya, kita fokus pada soalnya, biar nanti ketika kalian mengerjakan itu jauh lebih cepat. Pertanyaannya adalah, why is formalin dangerous for human's body? Mengapa formalin berbahaya terhadap tubuh manusia? Iya, terhadap tubuh manusia. Oke, mengapa berbahaya? Kita lihat di dalam teksnya. Oke, di paragraf pertama, ya, the use of formalin and other dangerous preservative in food has been serious problem for 3 reasons. Ya, di dalam formalin dan bahan pengawet berbahaya lainnya di dalam makanan itu telah menjadi masalah yang besar untuk 3 alasan. Berarti di sini fokus pada apa? In a food. Kita lihat di soalnya, why is formalin dangerous for human's body? Ya, because apa? Because it is not food preservative. Ya, jadi ini bukan untuk pengawet makanan. Ya, formalin itu bukan untuk pengawet makanan. Makanya apa? Dangerous for humans body. Ya, sudah dijelaskan di paragraf pertama ini tadi ya, dengan 3 alasan mengapa itu berbahaya untuk tubuh kita. Oke, jelas ya di sini? Oke, kita lanjut soal berikutnya. The main idea of paragraph 2 is, ya, jadi di sini fokus pada ide utama di paragraf kedua. Ya, paragraf kedua. Ide utama paragraf kedua. Kita lihat di dalam teks. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika kita berbicara teks, baik di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, ya, main idenya di dalam itself paragraph, ya, usually, ya, at the beginning of the paragraph. Jadi biasanya ada di awal paragraf. Dan yang ditanyakan adalah di paragraf kedua. Di paragraf kedua ini dituliskan, the second reason is that there is no tight control from the government. Alasan kedua, bahwasanya tidak ada kontrol yang ketat dari pemerintah. Ya. Tentang apa? Tentang penggunaan dari formalin. Jadi jawaban yang benar kira-kira apa? Jawaban yang benar, Oke. The main idea of paragraph 2 is, ya. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang B. The government has not control. Tidak mengkontrol penggunaan formalin secara jelas, secara ketat, ya. Jadi di sini sudah dijelaskan di paragraf kedua tadi, di awal paragraf ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya main idea dari paragraf biasanya terletak di awal paragraf. Ya, memang tidak menutup kemungkinan di akhir paragraf, tetapi paling banyak ya itu ada di awal paragraf. Oke, mungkin ini soal yang terakhir ya. Based on the facts above, the writer suggests that, ya, berdasarkan fakta di atas, penulis menyarankan, memberikan saran
Apakah memberikan saran ini masuk harus melakukan? Tentu tidak. Yang namanya saran. Analytical exposition itu adalah saran tetapi tidak harus dilakukan, tergantung dari si pembaca. Nah, kita bisa melihat di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir, ya, considering the reasons, we can make a conclusion, kesimpulan, that the use of formalin and other preservative is really a serious problem if it is not resolved immediately. Jika tidak dicegah dengan cepat, ya, atau tidak diatasi secara cepat. Jadi di sini kira-kira apa jawaban yang paling betul? Yang paling betul adalah yang A, ya. People have to avoid consuming formalin in their food, ya. Orang-orang harus menghindari formalin di dalam makanan mereka. Karena apa? Tadi saran dari penulis yaitu is very dangerous for our body, ya, for our body. Oke, demikianlah pembahasan materi TKA pada hari ini berkenaan dengan descriptive, recount, narrative, procedure, and analytical exposition. Jika masih belum paham, jangan malu bertanya ya. Thank you very much for attention today, and thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.